Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang awas terjebak hal ini ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, jadi baru-baru ini nih ada salah satu komentar yang masuk di salah satu video saya di channel YouTube saya, yang mana ini salah satu viewer saya itu mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online sejak 2020 hingga menyebabkan kehilangan harta benda bahkan rumah. Wah, cukup mengerikan ya. Nah, untuk komentarnya adalah sebagai berikut ya, saya akan kasih unjuk kepada kalian, namun di sini namanya akan saya sensor untuk menjaga privasi dari viewer saya ini. Dari 2020 jadi budak pinjol, udah habis ratusan juta gak kelar-kelar, jual rumah masih saja, hutang jadi kemana-mana, ke orang-orang, ke perbankan, sudah lelah, Maret ini mutusin galbay atau gagal bayar. Nah ya, karena memang untuk komentar ini tuh memang masih baru ya masuk di channel YouTube saya, dan kata dia tuh jadi dia tuh udah memutuskan untuk galbay saja di bulan Maret ini. Namun yang saya sayangkan, kenapa baru sadar sekarang? Kenapa baru mutusin sekarang untuk gagal bayar? Kenapa nggak dari dulu? Kalian bayangin saja ya, dari 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun ya. Kalau memang sudah tidak sanggup membayar, ya jangan sampai memaksakan. Nah, ini yang paling saya khawatirkan ya. Nanti lambat laun kalian akan kehilangan benda-benda kalian, harta kalian, bahkan rumah sekalipun. Seperti viewer saya ini ya. Dia tuh sudah kehabisan uang sampai ratusan juta hingga menjual rumahnya, namun hutangnya tidak kelar-kelar. Karena memang gitu ya, ketika kita sudah terjebak di aplikasi pinjaman online dan tidak sanggup membayar, nah ketika kalian memaksakan untuk membayar, pastinya lambat laun harta kalian itu akan hilang ya, karena kalian memaksakan untuk membayar di aplikasi pinjaman online sana sini. Nah, jadi kalian jangan sampai terjebak dalam hal seperti ini. Kalian jangan memaksakan untuk membayar ketika kalian memang sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Kalian jangan takut, kalian jangan panik dengan ancaman-ancaman yang sering mereka kirimkan melalui pesan WhatsApp. Anggap saja itu salah satu resiko ya ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Tentunya itu hal yang biasa ya, karena tidak mungkin ketika kita gagal bayar kita tidak akan mendapatkan resiko apapun. Walaupun sebenarnya tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Apalagi kalau hanya sekedar ancaman-ancaman atau mungkin penagihan-penagihan melalui pesan WhatsApp ataupun telepon, itu hanyalah resiko yang sepele ya. Kalian jangan menganggap saja, kalian jangan merespon, kalian abaikan saja kalau menurut saya ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman melalui pesan WhatsApp. Bagaimana nih tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah? Nah, ini hal yang sering banyak ditakutkan dan hingga membuat debitur-debitur aplikasi pinjaman online itu merasa panik hingga melakukan segala hal, segala cara untuk melunasi tagihannya. Karena mereka pikir takut ya ketika dikunjungi oleh debt collector lapangan, atau mungkin malu dengan tetangga karena ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Nah, saran dari saya, buang dulu rasa takut itu, buang dulu rasa malu sama tetangga. Itu hanya sementara, daripada nih kalian mementingkan gengsi kalian yang nantinya justru akan berakibat fatal untuk kedepannya. Andai kalian itu tidak pernah peduli, andai kalian itu tidak pernah takut dengan ancaman-ancaman yang sering dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh si pinjol, tentunya hal seperti ini tuh tidak akan pernah terjadi ya. Dan hal seperti ini itu biasanya dialami oleh orang-orang yang memang mempunyai mental yang lemah ya, karena mungkin sering mendapatkan ancaman-ancaman dari si pinjol, maka mereka akan ketar-ketir, mereka akan panik, dan mereka akan melakukan segala cara nih untuk membayar tagihannya agar mereka itu tidak diancam lagi. Karena sebenarnya kalau kalian itu tidak pernah merespon ataupun kalian tidak peduli dengan ancaman-ancaman mereka, sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi apa-apa ya. Karena resiko yang paling memberatkan sejauh ini hanyalah masuk ke SLIK OJK atau BI checking. Itu saja, tidak ada resiko lain yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Kalian perlu ingat hal ini. Jadi sekali lagi, kalian jangan sampai terjebak ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi saran dari saya, ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, ketika kalian sudah tidak sanggup, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar tagihan kalian ya. Karena jelas itu akan membuat Anda semakin hancur untuk kedepannya. Pasti kalian akan mengalami yang namanya
gali lubang tutup lubang ya, hutang kalian tuh akan semakin banyak. Barang-barang kalian juga mungkin tentunya lambat laun akan habis ya, karena kalian jual tuh untuk membayar tagihan-tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Seperti contohnya nih, ini aja ya yang berkomentar di channel YouTube saya, dia tuh sampai habis ratusan juta dan juga sampai menjual rumahnya, namun hutangnya itu tidak beres-beres karena mungkin nominal yang cukup besar dan dia membayarnya dengan cara menyicil. Tentunya itu tidak akan membereskan tagihannya, karena dengan cara dia membayar nyicil tentunya denda keterlambatan tuh akan terus berjalan ya sebelum tagihannya tuh benar-benar lunas. Dan yang sangat saya sayangkan dari viewer saya ini tuh, dia tuh baru memutuskan gagal bayar tuh di bulan Maret ini. Kenapa nggak dari dulu saja ya dia memutuskan untuk gagal bayar kalau memang sudah tidak sanggup untuk membayar ya? Kenapa ketika semuanya habis dia baru memutuskan untuk gagal bayar? Padahal kalau dari awal dia itu memutuskan untuk gagal bayar, pasti nih sampai saat ini mungkin dia tidak akan kehilangan uang banyak, mungkin juga tidak akan kehilangan rumahnya ya. Karena sangat disayangkan sekali kalau sebuah rumah itu harus hilang gara-gara aplikasi pinjaman online. Karena kalau menurut saya itu rumah itu adalah salah satu yang paling berharga ya, karena untuk saat ini kalau kita ingin mempunyai rumah itu cukup sulit ya, dan sekarang rumah itu harus hilang begitu saja gara-gara aplikasi pinjaman online atau gara-gara hutang pinjol. Jelas-jelas itu sangat disayangkan. Jadi saya saranin buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian jangan sampai seperti ini ya. Buang semua rasa takut, buang semua rasa panik ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar. Kalian juga jangan sampai pusing-pusing memikirin tentang ancaman-ancaman dari si pinjol. Biarin saja, nanti juga lambat laun ancaman-ancaman dari mereka akan berhenti. Dan kalian juga jangan takut dengan DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Jikalau ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian berbicara apa adanya aja ya kepada mereka. Kalian ceritakan semua nih kondisi keuangan kalian dan juga kendala-kendala apa saja nih yang menyebabkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Dan jikalau si DC lapangan tersebut itu memaksa kalian untuk membayar dan menyuruh kalian untuk menjual barang kalian atau mungkin melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain atau mungkin ke kerabat dekat, kalian jangan pernah melakukan hal-hal tersebut ya, karena jelas itu juga sangat salah jikalau kalian lakukan. Pada intinya kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar dan juga buang rasa takut dan juga panik ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah guys, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga menambah nih informasi-informasi lagi buat kalian yang sekarang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.